Bismillah, ini adalah salah satu TWS earphone spek mentok harga bengkok. Dari Baseus, namanya BP One Pro, sudah saya beli dari tahun lalu, cuma baru niat bikin ulasannya sekarang. Nih, spek teknis dan fiturnya kayak gini, dia sudah pakai Bluetooth teranyar 6.0, juga support high-res audio codec yang LDAC, dengan minus 50 desibel hybrid ANC yang punya 5 mode berbeda. Transparency mode juga ada dengan total 6 mikrofon ya buat mode ini, dan punya low latency mode dengan delay 58 millisecond. Waterproof rating IP55 dan juga punya dual device connection yang otomatis menyala. Support aplikasi Baseus tentu di mana kita bisa menyalakan mode spatial untuk musik dan juga movie. Lalu ada dynamic sound dan juga bass boost serta bisa ubah equalizer dan juga kita bisa atur untuk gesture controlnya. Anyway, perlu dicatat kalau kodek LDAC sejauh ini hanya didukung oleh smartphone Android. Dan menyalakan kodek ini di aplikasi membuat dual device connection mati dan juga kita tak akan bisa menyalakan spatial mode tadi maupun low latency-nya. Tapi yang jelas, ANC-nya menurut saya bagus, depth-nya terasa signifikan meredam noise, mungkin di atas rata-rata TWS di kelas harga 300 ribuan yang lain. Kemudian, ini nih hasil pengujiannya. Di Bashaker Test cukup aman dari rattle maupun burst, meski sudah terasa ya kalau ini powernya besar soalnya sedikit shaky waktu saya tes. Lalu virtualisasi 8 arah akurat, jarak juga cukup terasa, tidak berkumpul di tengah, soundstage cukup lega dan oke nih buat harganya. Even dalam game pun ini sudah sangat membantu untuk menebak suara arah lawan. Cuma delay di PUBG Mobile seperti BS2 Lite ini ternyata lumayan tebal ya. Suara mendarat sangat nyata ada jeda dan ekor langkah juga bisa 3 sampai 4 langkah. Low latency mode-nya nurunin delay memang tapi terasa kurang signifikan. Suara gerakan-gerakan jadi lebih sinkron tapi masih sedikit ada jeda dengan ekor langkah masih sisa di 2 sampai 3 langkah. Dan lagi-lagi mode ini hanya bisa diaktifkan dari aplikasi Baseus saja. Sekalian kalau gitu saran saya, kamu matikan kodek AC juga dan main game hanya di kodek SBC kalau mau delaynya rendah ya. Tapi tenang, untuk nonton video sudah aman, udah sinkron. Dan mikrofonnya ternyata juga cukup oke. Memang tak bebas dari karakter suara robot, khas mikrofon TWS lah. Gak sebulat mikrofon HP juga, tapi ini masih clear banget. Detailnya juga bagus dan terasa balance, gain cukup walau agak menurun seiring proses noise cancellation yang berjalan. Betul, pas saya coba simulasikan noise, suaranya agak sedikit pelan tapi noise-nya sangat teredam. Buat komunikasi, ini udah kepakai banget rasanya. Coba dengarkan sampelnya berikut ini. Ya, seperti ini contoh perekaman audio yang direkam oleh mikrofonnya Baseus Bass BP One Pro ya. TWS baru dari Baseus, nggak baru-baru banget sih, udah rada lama. Silahkan bandingkan suaranya dengan Oppo Find X9 Pro kalau masih belum ada noise. Oke, habis ini kita mulai nyalakan noise berupa suara kipas angin di kiri dan video cafe noise yang saya play di smartphone di sisi kanan saya ya. Nih kayak gini nih, kalau kamu mau cek noise-nya dari Oppo Find X9 Pro harusnya terdengar lebih jelas. Nah kalau dari Baseus BC One Pro kayak gini noise-nya, apakah teredam dengan baik dan apakah karakter suara saya bisa dijaga atau kedengeran banget kayak suara robot atau malah putus-putus atau cempreng, boleh komen ya. Segini buat mikrofon sebuah TWS earphone 300 ribuan, bagus atau tidak? Oke, untuk karakter suara, saya coba dengarkan di kondisi default, yaitu equalizer di Baseus Classic tanpa menyalakan spesial, dynamic sound maupun ANC-nya. Nah, bassnya punchy agak boxy ya, cukup deep, sedikit kurang bulat, agak rough gitu ya di permukaannya, terasa cukup berekor, tidak bumi, tidak melebar, dan di mode default ini mungkin akan terasa garing buat sebagian orang. Dan vokal natural serta balance juga di telinga saya sih ini udah pas gitu ya, tone dan pitch-nya ekstra gaung tipis-tipis saja dan saya suka. Treble-nya mantap pisan nih, open dan clear, ceringnya menonjol, sparkling-nya dapat banget tapi tidak runcing di telinga. Dan distorsi bass juga nyaris tak terasa. Karakter balance begini saya suka, tidak over ngebass, ngenceringnya terasa menonjol, antar sektor tidak balapan, dan tidak ada yang didorong maju. Kalau kamu butuh extra staging, spatial akustiknya ngefek banget ke suara yang didengar. Kalau lagi santai dan mau ekstra fokus dengerin suara, boleh banget dicoba ya mode ini. Tapi untuk nemenin kerja, mungkin nggak perlu deh, karena bikin telinga lebih cepet capek.
Iya, isolasinya soalnya tergolong ketat, jadi sirkulasi udara ke telinga pasti terhambat. Bagus buat yang butuh ketenangan sih, tapi jangan kelamaan demi kesehatan telinga. Dan bass boost juga bisa dinyalakan saat butuh ekstra bass dan juga power, sementara dynamic balance membuat suara terasa makin hidup. Semuanya silahkan sesuaikan skenario dan selera saja ya. Yang jelas, saya nggak coba ubah-ubah equalizernya. Anyway, saat saya cek histori pembelian di Shopee, ternyata dulu saya beli di harga Rp299.000 dan dengan voucher bahkan cuma bayar 240 ribuan saja. Kalau masih bisa dapat harga segini sih, ini mantap banget dan saya prefer ini dibanding Soundcore R60i NC. Sebetulnya dua-duanya sama bagus, cuma untuk urusan suara, saya lebih pilih BP One Pro ini. Kelemahannya ada pada delay untuk gaming dan case-nya yang bulky plus finishing all glossy yang buat saya sih udah lewat masanya. Dan saya cek harganya sekarang udah agak naik sekitar 10%. Mudah-mudahan saya bisa carikan harga termurah untuk ditaruh di daftar produk YouTube Shopping buat teman-teman check out. Karena untuk harganya sih, ini rasanya udah deliver banget. Suara balance yang bisa disesuaikan di aplikasi dengan ANC yang kedap dan mic yang juga usable. Jadi beneran dicek ya produk yang saya tambahkan di video ini. Oke sip, hatur nuhun sudah menyimak. Dari kota Cimahi, Agon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.